Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good night, everyone. So this day I'm gonna presentation about uh what is I like this news about movie. culture in your area. But I'm not lonely. I'm with everyone here with participation. So let's begin. I will begin first about culture in your area. So the culture I'm gonna talking about Banjar tribe. So which come from the custom of the Dayak Harian culture which have been adapted to Islam. And one of tradition from this tribe is Bayun Anak tradition, which is ancient times was a ritual of blessing Kaharingan children using a spell. So that's a culture from my Banjar tribe. So the next participant is gonna going with Kak Rasmi. Are you ready to talk about your culture? Okay, Okay. just a moment. Okay, thank you, Jalen. Before that, I'm sorry because I cannot open my cameras because I don't wear the hijab. Okay, it's okay. It's okay. You can will. Nyam, 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 nyam. Uh, I currently living in the city of Bandung. I will convey about the culture that exists in Bandung, even though I am not a resident of Bandung. Bandung, as a tourist city, not only has beautiful and interesting destination, but this flower city also has annual tradition and festivals that are quite famous. In fact, this tradition is still maintained until now. One of them is the Bandung Lautan Api Festival, which is recently held every year. So, what tradition or festival have been preserved until now in Bandung? My aktor favorit in Indonesia. Favorit is one you can try and go Bandung Like Festival. So Bandung Like Festival is a series of events held every year to commemorate the anniversary of Bandung City. The festival is usually held in like along Asia Africa Strait. So friends can enjoy the scenes of clothes with various shapes and filled with colorful lights. Just a moment. Okay, I continue. Natasha is very beautiful girl. And two, you can go Pawai Jampana. The majority of Bandung's population is Sundanese. Most of them still maintain and carry out the tradition of the tribe in West Java. One of the unique tradition that still takes place today is the Chumpana Parade. This event is attended by dozens of people carrying large palanquins containing dishes from the produce. The parade, which is fully supported by the Bandung government, is usually held to commemorate Indonesian independence and the anniversary of Bandung Regency. Later, the disease carried will be over by the crowd of spectators and participants, similar to the Grebek Suro. Even carried out by the Javanese tribe. In the future, the Sundanese tradition will be used to attract tourists to visit Bandung every year. And three, you can try a Bandung Lautan Api Festival. March 24, 1946 was a historic day for the city of Bandung. The reason is there was a large fire incident that was deliberately
made by the community by burning their own houses so that Bandung would not fall into the hands of the invaders. Until now, this set event is still remembered by the people of Bandung throughout the Bandung Lautan Api festival, which is held annually. This festival usually consists of a series of events. There is a pilgrimage to the Heroes Memorial Park, the Bandung Sea of Fire commemoration ceremony, and torchlight parade followed by representative of high school student and youth organization from each subdistrict Bandung to enliven the atmosphere. The participant will wear various unique costumes while singing and shooting yells along the way. Um, Maybe that's all I can say. Okay, thank you very much for Resmi. And the next participant is gonna go to Gabriel. Are you ready, Gabriel? Gabriel, Yes, are you ready for your talk about culture in your yes, I'm area? ready. Okay, you can start now. Okay, thank you, Sahren, for the opportunity. And okay, the culture that they take is Rambu Solo. Rambu Solo is a traditional Toraja funeral ceremony. South Sulawesi as a form of final respect for those who have died. Rambu Solo also aims to deliver the spirit of someone who has died to the spirit world. The Toraja people consider a decade the Kaiser person to have really died if all the needs of the Rambu Solo ceremonial procession are met. If not, then the, the Kiaset will be treated like a sick person. So they must be provided with food, drink, and light in the bed. Literally, Rambusala means like that is direction downwards. Thus, Rambusolo is defined as a ceremony performed at sunset. Another term for Rambusolo is Au Krampe Matampo. Thank you. That's from me. Zaren. Okay, thank you for Gabriel about he's talking about the culture in his area. So the next participant is Istiqo Maria. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay, you can start. Now. Okay, thank you. I began up culture in my area in Kulbir village, Pimping and its surrounding, namely the Long Table Cultural Fest. Long Table Cultural Party is a traditional of the Dayak people, which is held at the beginning of each year. This activity was held to unite the community, one of which was a Thanksgiving after the harvest. I'm return to the moderator. Thank you. Okay, Istiqo Maria, are you done? Hello? Yes. Oh, okay. Okay, so the next participant is gonna go to Halimah. Are you ready to talk about your culture there? Halimah? Yes.
Are you Can you ready? say it again? Okay. Oh, okay. Wait a minute. Okay, so today I'm going to talk about the market culture in my hometown, the floating market. Lok Banteng Floating Market or Martapura River Floating Market is a traditional floating market located in Sungai Pinang, Lok Banteng Village, Sungai Tabuk Sub-District, Banjarmasin. In general, Lebanton floating market is not different from the floating market at the mouth of the Queen River or Barita River. Both are traditional market on boats in Banjar language called jukungs that sell a variety of merchandise such as ethnic culture or plantation product and lasts for a short period of time, about 3 to 4 hours at the most. This floating market has existed since the day of the Banjar Sultanate. Along the coast of the Martapura River, a convoy of boats can be seen heading to the floating market location. These boats belong to traders and farmers from various tributaries of the Martapura River, such as Lengger River, Bakung River, Paku Alam River, Sakabunut River, Madang River, Tanifah River, and Lok Banteng River, where they will market their crops. To get to the Lok Banteng floating market from the city center can be reached in two ways. The first way is down the Martapura River using a klotok, a type of motorized canoe. With klotok, the trip from the city center can take 13 minutes. The second way is by using a land vehicle such as a car, which takes a longer time, namely 1 hour to reach the floating market, considering the terrain that's dense to be heavy and to tows. Trading activities start at 6 a.m. until 9:30 a.m. The traders are predominantly women wearing headwear. They sell various merchandise such as vegetables, fruits, traditional cakes, and others. In this floating market, the barter system still applies and money is not the main transaction tools in this floating. Generally, the merchandise to be bartered in produced in the form of vegetable and fruits. The amount and balance of the barter depends on the agreement between the two parties. If agree, then each will get the goods as desired and then use it for personal needs at home. Okay, that's all for me. I return to moderator. Thank you. Okay, thank you very much for Halima. So the next participant is Pasha Melanda. Are you ready to talking about your culture there? Thank you. I'm ready. Okay. Okay. The material is the culture in your area, right? The culture in my area is the art of dance. The art of dance is an art that uses body movements that are carried out right, right, Kelly carried out at a certain place and time with the aim of expressing feelings, intentions, and thoughts. So dance is a combination of three elements, namely the elements of body, rhythm, and taste. Apart from dance, there is a culture of welcoming guests by wearing traditional clothes accompanied by local music. Maybe that's all for me. Thank you. I'm return to moderator.
Okay, thank you very much for Passion Nalanda. And the next participation is Agnes. Are you ready for your culture? What your culture? Okay, thank you. Okay. Hi, we meet again and again. Mm, What a minute, guys. Okay. Yeah, now I'm going to talk about the culture of my village, Prasaja. Because in my village, most of the population is Dayak, so the tradition and culture here are still maintained. This show from making the section that's the traditional clothing and traditional dance as a source of entertainment. In addition, during the dance ceremony, there is a dancing hair. The garments will be carved with a special pattern and will be colored. And I once felt amazed that in Europe, during the rice planting season, and you will fail to harvest. Yep, that's all I can tell you about the culture in my area. Thank you, Zafran. Okay, thank you very much for Agnes. So maybe just that is for you all, and we're gonna go to session about question. So any question about the culture for you I mean from your area? Okay, maybe not. I'm gonna talk Yeah, you can question. next. Oh no no Indonesian no no. I language. have question. Oh, okay. Gabriel. Hello Mm, Gabriel. Gabriel, are you asleep? Oh, okay. So Gabriel, I have question for you. Yes. So have you ever seen the Toraja tribe perform a solo? I mean the Rambu solo? Yes. You ever Hello. seen the Toraja tribe perform Oh. a Rambu solo? Oh. Oh, Uh, Never. oh, No. oh, okay. You don't see. Okay, I get it. Okay, maybe just that's it. We're gonna go to the next presentation. Thank you very much for you all, and bye. Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesempatan kali ini kita akan memasuki Zoom meeting lagi ya dengan bertema budaya di daerah Anda. Jadi saya selaku moderator akan membawakan juga tentang budaya di daerah Anda ini. Jadi langsung kita mulai aja dari saya ya pertama. Setelah itu akan dilanjutkan oleh partisipan selanjutnya. Oke, jadi budaya yang saya bawakan itu adalah tentang budaya suku Banjar. Itu berasal dari adat istiadat kebudayaan Dayak Kaharingan yang telah disesuaikan dengan agama Islam. Suku Banjar atau biasa disebut Urang Banjar berasal dari wilayah Kalimantan Selatan. Sebagian besar dari mereka juga berada di Kalimantan Tengah dan sebagian besar juga ada di Kalimantan Timur. Salah satunya tradisi dari suku ini adalah tradisi Bayun Anak, yang mana pada zaman dahulu mereka melakukan ritual memberkati anak keharingan menggunakan mantra. Oke, mungkin seperti itu aja ya kebudayaan tradisi dari suku saya dan akan dilanjutkan oleh Kak Rasmi. Apa siap untuk menjelaskan kebudayaan di sana, Kak Rasmi? ya. Oke, persilahkan. Oh, oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mohon maaf karena nggak bisa open cam. Seperti yang saya katakan, saya nggak pakai hijab. Jadi saya langsung aja tentang ini ya, festival ya teman-teman, atau budaya gitu. Jadi saya kan sekarang stay-nya di Bandung ya. Nah, Rasmi itu mau bawain tentang festival yang ada di Bandung yang namanya Bandung Lautan Api. Jadi siapa sih yang nggak kenal Bandung Lautan Api, bahkan ada lagunya kan. Jadi faktanya Bandung Lautan Api ini juga digunakan untuk nama tradisi unik asli Bandung. Tradisi ini sebenarnya diambil dari peristiwa besar pada tanggal 24 Maret tahun 1946, yaitu kebakaran besar yang dibuat oleh masyarakat supaya Bandung tidak jatuh ke tangan penjajah. Jadi untuk mengenang peristiwa tersebut, tradisi Bandung Lautan Api itu diisi dengan kegiatan berkunjung ke makam pahlawan dan juga menggelar upacara peringatan Bandung Lautan Api. Dari saya itu aja sih, soalnya saya kurang paham juga tentang Bandung Lautan Api, karena sebenarnya kalau budaya yang, saya kan suku Bugis ya teman-teman, kalau budaya yang ada di suku Bugis itu lumayan banyak. Salah satunya apa ya, kayak kalau di pernikahan ada namanya kayak Mapas Sikarawa. Pokoknya teman-teman cari aja deh. Soalnya Rasmi tidak begitu kental dengan Rasmi punya budaya gitu. Tapi kalau mau nanya tentang budaya Bugis gitu, teman-teman boleh nanya itu. Mungkin dari saya itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih oleh Kak Rasmi telah memberikan kebudayaan dari Bandung sana ya. Kita akan lanjut ke partisipan selanjutnya, yaitu Gabriel. Apakah udah siap untuk melakukan cerita Eh, tentang Yang budaya? sempak tuh kelihatan. siap, siap. Kangkang makanya. Kak Rasmi, Suaramu Rasmi. Kak Rasmi, boleh di mute dulu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, di sini budaya yang saya ambil adalah Rambu Solo. Rambu Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal telah benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur secara harfiah. Rambu Solo diartikan sinar yang arahnya ke bawah. Dengan demikian, Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Mungkin istilah lain dari Rambu Solo adalah Au Rampe Matampu. Oke, sekian dari saya. Soal Rambu Solo ini saya kembalikan kepada Zahren. Oke, baik. Terima kasih Gabriel atas menceritakan tentang kebudayaan dari Toraja ya. Baiklah, kita akan lanjutkan lagi ke partisipan selanjutnya, yaitu Istiqomariah. Apakah sudah siap untuk Siap. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Budaya di daerah saya ambil di daerah Kelubir, Pimping, dan sekitarnya, yaitu Pesta Budaya Meja Panjang. Pesta Budaya Meja Panjang merupakan tradisi masyarakat Dayak yang dilaksanakan setiap awal tahun. Kegiatan ini digelar dengan untuk mempersatukan masyarakat, salah satunya seperti syukuran setelah panen. Dan untuk budaya saya ini kan orang Jawa, orang tua saya sih Jawa. Itu kalau budayanya di sana tuh yang sering kita lihat tuh kayak jaranan, wayang kulit waktu itu pernah sih. Ya, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Istiqomariah, terima kasih atas
membicarakan tentang kebudayaannya. Jadi kita akan lanjut lagi ke partisipan selanjutnya, yaitu Kak Halimah. Apakah sudah siap? Siap-siap. Silahkan mulai. Oke, jadi aku mau membahas tentang budaya pasar di kota kelahiranku, yaitu Pasar Terapung. Pasar Terapung, Lok Bantaing atau Pasar Terapung Sungai Martapura adalah sebuah pasar terapung tradisional yang berlokasi di Sungai Pinang, Lok Bantaing, Kecamatan Sungai Tabur. Secara umum, pasar terapung tak beda dengan pasar terapung di Muara Sungai. Keduanya sama-sama pasar tradisional di atas perahu atau dalam bahasa Banjar disebut cukung yang menjual beragam dagangan seperti hasil produksi pertanian atau perkebunan dan berlangsung tidak terlalu lama, paling lama sekitar 3 hingga 4 jam. Pasar terapung ini sudah ada sejak zaman Kesultanan Banjar. Di sepanjang pasar pesisir aliran Sungai Martapura, terlihat konvoi perahu menuju lokasi pasar terapung. Perahu ini memiliki pedagang dan petani dari berbagai anak sungai Martapura, seperti anak sungai Lenge, sungai Bangkung, dan lain-lainnya, di mana mereka akan memasarkan hasil kebun mereka di sana. Untuk menuju pasar terapung, Bantaing dari pusat kota bisa ditempuh dengan 2 cara. Cara pertama, menyusuri Sungai Martapura dengan menggunakan kelotok, sejenis sampan bermesin. Dengan kelotok, perjalanan dari pusat kota bisa membutuhkan waktu 30 menit. Cara kedua, dengan menggunakan kendaraan darat seperti mobil yang membutuhkan Kak Rasmi, suaranya Rasmi, Kak Halimah, suaranya nggak ada. Hilang tuh suaranya. Coba diulang dulu. Azim. Oke, mohon maaf atas kesalahan tadi. Ada kesalahan teknis sedikit ya, jaringannya nggak tahu nih. Kayaknya kurang mendukung ya di sini. Naik turun, naik turun. Oke, sepertinya tadi Kak Halimah sudah selesai atau ingin lanjutkan lagi? sudah selesai. Oh, masih ke record ya tadi? Ya udah. Oke, kita lanjut ke partisipan selanjutnya, Kak Agnes. Apakah sudah siap? Oke, sudah selesai. Oke, silakan. Oke, berbicara tentang apa tadi? Kultur ya, kultur. Oke, di Ya, sini aku budaya. akan berbicara tentang kultur di desaku, yaitu di Pura Sajau. Karena mayoritas di desaku tuh dihuni oleh suku Dayak ya. Jadi kulturnya tuh lebih cenderung ke suku tersebut. Jadi misalkan ada pernikahan, itu kentalnya ke suku Dayak sendiri, dari pakaian adatnya kalau ada semacam resepsi pernikahan, dan untuk pemakaman sendiri, biasanya kan kalau peti pemakaman itu ada yang polos atau enggak ada yang kayak semacam apa gitu ya kan. Nah, kalau untuk peti pemakaman kami sendiri itu diukir dengan ukiran khusus. Pastilah semua sudah pernah lihat ya ukirannya itu gimana. Dan apa ya, aku juga pernah dengar mitos gini, kalau kita tuh nggak boleh ngukir peti mati waktu musim tanam padi, karena padinya itu bakalan mati. Percaya nggak percaya itu memang iya sih, panennya bakalan gagal. Ya itu aja sih yang mau aku cerita tentang kultur di daerahku, lebih tepatnya di desaku. Terima kasih. Agnes ya. Dan untuk partisipan terakhir yaitu Pasha Melanda, apakah sudah siap untuk memberikan tahu tentang kebudayaan di area Anda sana? Ya, sudah. Oke, silakan. Oke, terima kasih Zahren.
Untuk budaya di daerah saya itu kebanyakan orang Dayak ya, jadi saya kasih budaya Dayak di sini. Di daerah saya itu ada budaya kayak seni tari gitu. Seni tari itu adalah sebuah kesenian yang menggunakan gerak tubuh yang dilakukan secara berirama, dilaksanakan pada tempat dan waktu tertentu dengan tujuan sebagai ungkapan perasaan, maksud maupun pikiran. Jadi tarian merupakan gabungan dari 3 unsur, yaitu unsur raga, irama, dan rasa. Seni tari itu juga biasanya dia tuh ada tari tunggal sama tari kelompok kalau nggak salah, sama tari berpasangan. Ya, itu sama kalau bentar loh. Sebentar. Ya. Selain seni tari juga ada kayak budaya penyambutan tamu dengan menggunakan pakaian adat Dayak gitu ya kalau nggak salah. Yang diiringi dengan musik daerah seperti tawek atau sampe. Itu biasanya kalau ada tamu dari daerah luar, itu biasanya ada penyambutan pakai gong, biasanya itu sambil berdiri nunggu di pelabuhan mungkin ya, atau enggak di mana, sambil mengenakan pakaian Dayak, pakaian adat. Ya, mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Sepertinya udah semua ya menjelaskan atau menceritakan tentang kebudayaan tradisi di sana. Jadi untuk kali ini apakah ada pertanyaan? Sepertinya nggak ada ya. Oke, saya mungkin ada satu pertanyaan untuk Kak Halimah. Kak Halimah, apakah masih ada di sini? Masih, silahkan. Jadi saya mau tanya, apakah Kak Halimah udah pernah pergi ke Pasar Kerapo nggak? Kalau itu belum pernah. Soalnya apa ya, pasar itu kalau nggak salah kata mama aku tuh adanya hari Rabu doang. Jadi waktu pas apa tuh namanya, pas pulang kampung waktu itu nggak sempat gitu, nggak sempat ke pasarnya. Jadi cuma pernah dengar sama cuma pernah lihat di anu aja ya, sosial media atau Iya di. gitu doang. Oh, oke. Udah, terima kasih ya. Jadi Oke. yang lain nggak ada pengen tanya gitu? Nggak ada Aku kayaknya. mau nanya kayaknya Oke. Iya, tanya aja sih. untuk Pasya ya. Pasya ada nggak? Ya, ya. Itu kan tadi tentang apa namanya? Tari Dayak ya? Iya enggak? Iya. Itu kan aku sering tuh lihat-lihat orang tari Dayak di kayak event-event. Itu tuh ada namanya nggak sih tarian apa gitu? Oh, Salah kalau untuk satunya gitu. nama tariannya, biasanya dia tuh kan ada 3 tuh, tarian berpasangan, tarian tunggal sama kelompok. Kalau nggak salah itu sih namanya. Kalau ada kelompok tersendiri lagi, beda lagi namanya tuh. Izin Oh, menambahkan, mungkin maksudnya isti itu kayak kalau di Tidung itu kalau nggak tahu ya di mana, pokoknya ada kayak nama-nama tari gitu loh, kayak tari saman gitu. Nah mungkin kalau di Dayak apa gitu namanya. iya gitu maksudnya. Oh iya, sama aja itu. Kalau sendiri kan dia tuh tari tunggal. Kalau 2 orang sama perempuan sama laki-laki itu tari berpasangan. Kalau untuk yang banyak orang itu tari gerak sama. Kalau nggak salah namanya tuh baru ingat sih saya. Ya itu sih namanya. Dan ada nama-nama Iya, lagi. Iya, kasih. iya udah bener. Iya, sama-sama. Baik. Oke, Kasih, aku makasih. mau nanya. Apakah ada lagi yang pengen menanyakan? Asmi, Ya, Asmi kamu suku Bugis kan? ya, Kamu bisa nari, kamu bisa nari nggak sih? nggak bisa, bisanya tarung sarung mau. Mau? Ini, Coba dari Bacok-bacokan. Bandung. just kidding guys. Iya. Welcome to storytelling.
kelompok Kaltara, Mr. Bian. Oh, Mr. Bian kalau mau nanya aja, this is Mister. from Thailand. Wow. Kita mau di nanya sini dong. topiknya tentang ini, tentang budaya. Oke, mau nanya dong buat Mbak Rasmi ya. Apa sih? Itu di Kaltara Ya, kan ada silahkan. nama budaya kayak sarung tarungnya, itu sistem pertarungannya gimana sih? Dan apa? Cara mainnya gimana? Gimana ya jelasinnya, Rasmi belum pernah coba juga, tapi setahu Rasmi tarung sarung itu kayak itu kan jadi gini, orang Bugis itu sangat menjunjung tinggi yang namanya harga diri. Nah, jadi ketika kayak ada perselisihan antara suatu pihak dengan pihak lainnya, itu mereka kayak untuk membuktikan bahwa siapa yang paling jago atau yang paling benar lah gitu, itu mereka ada yang ngadain namanya tarung sarung. Nah, jadi tarung sarung ini dilakukan oleh dua orang di dalam sarung ini. Itu mereka kayak pakai itu namanya badik kalau nggak salah. Nah, itu digunakan dipakai mereka untuk bertarung di dalam sarung itu. Kenapa harus di dalam sarung? Karena kayak itu kan sempit banget tuh kalau misalnya kita bertarung di dalam sarung itu. Jadi itu membuktikan bahwa kita nih laki sejati gitu, kayak punya kekuatan gitu, punya kekuasaan gitu. Nah, dari pertarungan itu akan ada keputusan gimana? Maksudnya ada ya keputusan akhir gitulah, hasil dari siapa yang menang gitu. Tapi kalau Bian mau cari lebih lanjut atau lebih detail, ya cari di tempat atau platform lain, karena Rasmi juga tidak begitu tahu gitu, soalnya kan Rasmi juga tinggal di daerah yang memang untuk budaya Rasmi itu tidak terlalu kental seperti itu, Bian. Makasih. Oke, terima kasih Mbak Rasmi. Cuman mau nanya satu lagi nih. Iya. Kalau nggak salah pernah dengar dari temen ya, katanya kalau emang suku Bugis tuh menjunjung tinggi harta dan martabat nama keluarga. Jadi misalkan ada satu keluarga yang mencoreng misalnya nih, dalam tanda kutip menghamili orang di luar nikah, itu benar nggak sih kalau yang cowok ini bakal dibunuh dari pihak keluarga hasil dari kesepakatan bersama keluarga? Iya, benar-benar. Untuk membersihkan nama sendiri. Benar. Jadi kayak memang kan seperti yang kita tahu bahwa orang Bugis itu ya menjunjung tinggi yang namanya harga diri, martabat gitu. Jadi ketika satu anggota keluarganya, entah itu anaknya atau siapanya, itu melakukan hal yang seperti itu dipastikan bahwa dia akan dibunuh gitu, kayak dikeluarkan dari anggota keluarga. Pokoknya mereka benar-benar nggak mikir panjang untuk mengeluarkan kalian dari keluarga itu, seperti itu. Oh, tapi lagi nih mau nanya, itu benar nggak sih kalau membunuhnya tuh harus pakai badik, nggak boleh senjata lain, dan membunuhnya itu sekali tusukan atau nggak boleh berkali-kali? Benar nggak? Nah, kalau itu sih Rasmi belum tahu terlalu jauh ya, tapi kalau untuk menggunakan badik iya benar pakai badik. Tapi kalau untuk berapa kali tusukan itu Rasmi belum tahu sampai sejauh itu. Oke, makasih atas penjelasannya Mbak Rasmi. Ya, makasih Dian udah mau join di storytelling yang Kaltara ini. Oke, baik. Sepertinya, apakah ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya kayaknya. Ya udah, saya akhiri dari sisi pertanyaannya dan saya akan tutup. Terima kasih untuk semuanya telah menghadiri Zoom meeting yang agak panjang ini. Dan terima kasih juga sudah ingin sharing tentang kebudayaan di daerah sana maupun dimanapun daerahnya. Dan saya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.